Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, absen 22 angkatan 2021. Sekarang saya ingin menjelaskan mini skripsi saya yang berjudul Dampak Faktor Sosial Budaya dan Evolusi pada Stiker WhatsApp Studi Kasus Organisasi Viz Media Center UNJ. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang pesat, aplikasi pesan instan telah menjadi sarana komunikasi utama bagi masyarakat dunia, salah satunya WhatsApp. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi teks dan panggilan suara, tetapi juga menawarkan berbagai fitur tambahan termasuk stiker. Stiker WhatsApp adalah gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, ataupun reaksi dalam percakapan digital. Stiker WhatsApp memainkan peran penting dalam memperkaya dan mempersonalisasi komunikasi, memberikan dimensi visual yang kuat terhadap pesan teks. Namun, penting untuk diakui bahwa stiker WhatsApp tidak hanya sekedar alat komunikasi, dan juga merupakan cerminan dari dinamika sosial dan budaya di masyarakat modern. Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap evolusi stiker WhatsApp. Penelitian yang mendalam tentang dampak faktor sosial budaya terhadap evolusi stiker WhatsApp akan membawa wawasan baru tentang bagaimana teknologi komunikasi digital mempengaruhi interaksi manusia dan cara mereka menyampaikan budaya mereka melalui platform digital. Studi ini dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Untuk perumusan masalah, ada 6. Yang pertama, bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi preferensi simbol stiker WhatsApp dalam konteks berkomunikasi secara digital. Yang kedua, bagaimana perbedaan signifikan dalam menuangkan ekspresi wajah pada penggunaan stiker WhatsApp. Yang ketiga, bagaimana pengguna aktif stiker WhatsApp mempengaruhi mereka dalam menemukan ide dasar. Yang keempat, bagaimana WhatsApp memfasilitasi stiker pada fitur status. Yang kelima, bagaimana user-generated content dapat merepresentasikan stiker WhatsApp kepada para pengguna. Yang keenam, bagaimana pengaruh aplikasi pihak ketiga dalam konteks pengeditan stiker WhatsApp. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui pengguna stiker WhatsApp dapat memberikan dampak pada mengungkapkan simbol dalam berkomunikasi secara digital. Yang kedua, mengetahui stiker WhatsApp dapat memberikan dampak perubahan ekspresi wajah. Yang ketiga, mengetahui pengguna aktif stiker WhatsApp dapat mempengaruhi dalam menemukan ide dasar. Yang keempat, mengetahui WhatsApp memfasilitasi stiker pada fitur status. Yang kelima, mempengaruhi user-generated content dapat merepresentasikan stiker. Yang keenam, mengetahui pengaruh aplikasi pihak ketiga dalam konteks pengeditan stiker WhatsApp. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam akademik adalah sebagai referensi sosial dan budaya, yakni penelitian ini dapat membantu khalayak guna memahami cara pemakaian stiker WhatsApp yang menjadi bagian integral dari komunikasi digital dalam konteks sosial dan budaya. Tak hanya itu, membantu pengembangan teknologi yang lebih inklusif. Adapun manfaat penelitian praktis, pengembangan stiker yang lebih relevan.
Pada penelitian ini memberikan hasil dari wawasan bagi pengedit stiker untuk menciptakan stiker yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan penggunaan berdasarkan faktor sosial budaya. Yang kedua, penggunaannya lebih efektif dalam komunikasi. Penelitian ini memberikan panduan bagi pengguna tentang cara menggunakan stiker dengan cara yang paling efektif dan berbagai konteks komunikasi guna meningkatkan kualitas dan keefektivitas dalam komunikasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. Penelitian ini menginformasikan manfaat dari stiker WhatsApp dengan bijak dan membantu pengguna mengembangkan keterampilan digital yang lebih baik. Selanjutnya dalam dua landasan teori. Konsep. Penelitian ini menggunakan konsep komunikasi secara digital. Wacana digital telah menjadi mode komunikasi yang terbesar luas dan global. WhatsApp menjadi salah satu alat pesan instan terpopuler. Komunikasi yang didukung WhatsApp secara bertahap menarik perhatian para peneliti. Berkontribusi pada bidang linguistik ini dengan memberikan tinjauan kritis terhadap studi WhatsApp yang canggih. Dengan meningkatkan tujuan ini, jenisnya berbeda. Sumber dievaluasi dan dokumen yang diambil diklasifikasikan ke dalam dua domain tematik utama. Di satu sisi, referensi yang berfokus pada karakteristik linguistik WhatsApp antara lain notifikasi status, elemen multimodal seperti emoji atau meme, variasi bahasa, dan lainnya. Ini merefleksikan dari buku Usia Fernandez Amaya tahun 2022. Selanjutnya akan melihat pada review literatur. Bisa dilihat tabel 2.1 review literatur. Pada tahun, pengarang, jurnal, judul, tujuan, dan hasil. Yang pertama dari tahun 2020. Pengarangnya ada Dr. Fortunato Escobar Mamini, Dr. Indra Gomez Arteta. Terdapat dalam jurnal Media Education Research Journal volume 28 nomor 65 tahun 2020 dengan judul WhatsApp for the Development of Oral and Written Communication Skill in Peruvian Adolescents. Dengan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan dalam berkomunikasi sebagai komunikasi strategi verbal dan non-verbal guna mengembangkan pada kompetensi komunikasi. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa dapat membantu memikirkan strategi baru yang membantu meningkatkan komunikasi tertulis melalui WhatsApp di bidang pendidikan. Tahun 2021 dengan pengarang Arevino Martani Huseini, Kinti Suarsa, Rosita Anggraini pada jurnal Akademik Murna. Volume 17 nomor 1 2021 dengan judul pemaknaan meme stiker WhatsApp sebagai bentuk ekspresi milenial. Dengan tujuan penelitian ini betul-betul untuk mengetahui apakah penggunaan stiker WhatsApp bermakna dapat mengekspresikan wajah mereka sendiri dengan mengakibatkan bertindak guna merespon yang sedang terjadi dalam berinteraksi dengan orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan stiker WhatsApp dapat mempunyai ketertarikan pada minat mereka akan gurau yang bertindak sebagai pleseter. Selanjutnya pada tahun 2021 dengan pengarang Nur Ain Norazlan, Haida Umiera, Hashim, Mela MD Yunus, Arwati Hashim. Dengan jurnal
yang diterbitkan dalam jurnal International Journal of Academic Research in Business and Social Science, volume 11 nomor 12 tahun 2021 dengan judul WhatsApp Sticker a Reward System to Boost Student Motivation in Learning Grammar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas stiker WhatsApp sebagai hadiah untuk meningkatkan motivasi belajar tata bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reward dapat meningkatkan efektivitas pada motivasi, keberhasilan, dan sikap dengan mencerminkan citra positif. Selanjutnya tahun 2021, Jawadi Hafiz yang diterbitkan dalam jurnal Cakrawala Informasi volume 1 nomor 1 tahun 2021 dengan judul Penyebaran Screenshot WhatsApp dalam Perspektif Etika dan Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan dari pendistribusian tangkap layar WhatsApp dalam perspektif etika dan hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian tangkap layar WhatsApp dalam perspektif etika, di mana jika kita melakukan tanpa izin atau persetujuan dari orang yang terlibat dalam percakapan. Pada tahun 2021, pengarangnya adalah Ahmad Fakhruzi Syakirin Ahmad Sabri yang diterbitkan dalam jurnal La Page and Revista International volume 7 tahun 2021 dengan judul Exploring Emoji as a Valuable Cultural Tool in WhatsApp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan dalam mengatasi dampak dan potensi keuntungan dari stiker WhatsApp dengan pengaruh budaya Malaysia dengan penggunaan stiker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas komunikasi, peningkatan solidaritas, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Tahun 2021 dengan pengarang Muhammad Zahin Muhammad Rizwan Khairul Azwar Razali. Jurnal ini diterbitkan oleh International Young Scholar Journal of Language volume 4 nomor 2 2021 dengan judul Exploring the Use of Sticker in Mail WhatsApp Group. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekspresi yang tersampaikan secara emosional para pengguna dalam pengiriman pesan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stiker merupakan bagian dari emoji, sehingga mengakibatkan kurangnya penelitian mengenai penggunaan stiker semata. Selanjutnya tahun 2022, Sohilatul Hamidah Duli Emilian Sukmadara dengan Nikif Laini yang diterbitkan dalam Journal of English Teaching Adibuana volume 7 nomor 1 2022 dengan judul Using WhatsApp to Increase Student Ability in English Teacher Creativity. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kreativitas guru dalam menggunakan WhatsApp untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kreativitas guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru bidang studi bahasa Inggris berusaha sekreatif mungkin dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan semua sumber daya yang ada pada fitur aplikasi WhatsApp. Fitur yang digunakan adalah catatan suara,
panggilan audio atau video, pesan teks, status WhatsApp, stiker, GIF, foto, ataupun video. Pada tahun 2022, pengarangnya ada Diva Al-Kautsar Rashidah Poppy Febriana dengan yang diterbitkan dalam Jurnal Ekspresi dan Persepsi Jurnal Ilmu Komunikasi atau disingkat dengan GEP volume 5 tahun 2022 dengan judul Analisis Stiker WhatsApp sebagai Simbol dalam Komunikasi di Kalangan Manula. WhatsApp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Pelayan Arnel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stiker WhatsApp sebagai simbol dalam komunikasi di kalangan Manula. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan stiker pada fitur WhatsApp tidak hanya digunakan oleh usia muda, namun juga pada usia manula, di mana usianya pada golongan middle age. Tahun 2022, dengan pengarang Nasri Nugroho Yudang Dedi Kusnandar Joko Sendodo, yang diterbitkan dalam Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani volume 2 tahun 2022 dengan judul Perang Media Sosial dalam Penyampaian Kabar Baik menurut Lukas 4 ayat 18-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui percakapan kabar yang bermanfaat menurut Lukas 4 ayat 18-19 untuk menjabarkan dengan termuat dengan sosial media untuk menjelaskan peran media sosial dalam penyebarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WhatsApp dapat merancang dengan penggunaan konsep interkonektivitas dan jaringan dengan tersedia ruang interaksi yang dapat dilakukan pada dunia maya. Tahun 2022, Khadijah Al-Humaid, Noha Al-Manzawi, Imam Al-Qawud, Osama Al-Khasone, Rekhat Al-Faisal Said Al-Shalom, yang diterbitkan pada Jurnal International of Data and Network Science tahun 2022 dengan judul An Integrated Model for the Use and Extension of a Sticker in WhatsApp Through Zaman Approach. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan stiker terbukti memiliki tujuan tertentu dan mengakhiri tanda baca dan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SOC memiliki jumlah maksimum untuk pengukuran kepentingan dan kinerja sesuai dengan hasilnya. Berikutnya dalam landasan teori. Yang pertama ada New Media Theory. Maksudnya teori media baru nih. Produksi media terus berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial dan budaya. Keberadaan media mempengaruhi cara berpikir dan bereaksi terhadap dunia. Media baru mulai dikenal masyarakat dalam buku Seven of the Media Age karya Mark Foster tahun 1990 sebagai tanda era baru teknologi interaktif dan komunikasi jaringan. Dari tahun 1080-an itu hingga sekarang, konsep era media kedua telah berkembang. Konsep era media kedua lebih memperhatikan bentuk penggunaan media dalam memberikan informasi kepada individu, memiliki pengetahuan dalam berinteraksi. Hal ini Little and Fox menjelaskan era media pertama digambarkan dengan sentralisasi produksi, satu arah komunikasi, situasi terkendali, perbedaan sertifikasi sosial melalui media, tersebarnya audiens.
Nah, sedangkan pada era media kedua ini dapat digambarkan dengan produksi desentralisasi dua arah komunikasi, tak terkendali situasi, bersifat demokratisasi. Individu semakin sadar, individu juga menjadi pusat orientasi. Pada masa media pertama memfokuskan pada penyiaran dan masa media kedua yang memfokuskan pada jaringan. Holmes dalam bukunya Communication Theory mengemukakan bahwa perbedaan kedua perspektif tersebut adalah interaksi sosial dan integrasi sosial. Interaksi sosial membagi media berdasarkan seberapa dekat nih pola interaksi tatap muka. Integrasi sosial memfokuskan kepada penyebaran informasi, tetapi dengan interaksi yang lebih sedikit. Media baru kini lebih interaktif dalam menciptakan perspektif baru dalam berkomunikasi. New media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas menggunakan jaringan teknologi komunikasi dan informasi. Dewasa ini media baru dapat mencakup seluruh lapisan dan struktur sosial masyarakat. Hal ini juga menerobos dari sistem media massa yang berkembang selama ini, yaitu media cetak dan elektronik. Media baru dapat diakses dengan menggunakan internet melalui komputer serta mobile. Menurut Vera tahun 2012 dan Maxwell tahun 2005, dalam perkembangan media baru ini terdapat dua aspek yang mendasari, yaitu digitalisasi dan konvergasi. Digitalisasi itu sendiri dibangun dari bentuk teks yang diubah menjadi bentuk kode digital, diproduksi dan dikirimkan pada penerima hingga dapat disimpan pula oleh penerima. Sedangkan konvergensi merupakan gabungan dari keseluruhan bentuk dan fungsi media yang ada. Selanjutnya, ini terbagi lagi nih, bentuk media, karakteristik media, manfaat media. Nah, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari bentuk media. Berdasarkan konvergensi yang tadi disebutkan, yang dapat dilakukan dalam pembentukan media baru, terdapat beberapa bentuk dari media yang terlahir. Di antaranya, media online. Media online merupakan seluruh media yang hanya dapat diakses melalui internet. Secara spesifik, media online merupakan segala bentuk media massa yang dipublikasikan secara online, baik itu media cetak maupun media elektronik. Ada 5, yaitu media sosial, chatroom, email, mailing list atau newsgroup. Yang terakhir, www, yakni World Wide Web, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada materi karakteristik di media. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara media baru dengan media massa lainnya. Di antaranya, dapat mengatasi kemampuan dalam kurangnya waktu dan ruang, fleksibilitas. Pada media baru dapat menyajikan berbagai bentuk informasi baik berupa gambar, video, audio, kata, serta grafis. Image. Pada media baru, penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung sesaat setelah kejadian tersebut terjadi. Selanjutnya, hypertextuality dapat menggabungkan satu format informasi dengan sumber informasi lainnya melalui hyperlink. Interaktivitas pada media baru, sistem yang digunakan yaitu komunikasi manusia-mesin. Selanjutnya, multimediality. Berbagai jenis media dapat bersatu dalam satu platform, seperti dapat membaca berita dan mendengarkan radio pada halaman web.
Selanjutnya dibandingkan dengan media lainnya. Untuk menikmati media baru, biaya yang dikeluarkan relatif murah serta ramah lingkungan tentunya. Dan terakhir, melalui media online, penggunaan dapat mengakses segala bentuk media dan sumber web dimanapun dan kapanpun. Nah, terakhir nih pembahasannya dalam manfaat media. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bidang yang memanfaatkan hadirnya media baru ini. Di antaranya, bidang sosial budaya. Dewasa ini gaya hidup dan perilaku masyarakat telah dipengaruhi oleh kehadiran media baru ini. Banyak masyarakat memanfaatkan situs jaring sosial untuk mencari teman baru dan menjalin hubungan dengan anggota situs lainnya. Situs sebagai video untuk menyentuh diri, serta menjadi media untuk menciptakan popularitas pemanfaatan forum online untuk memudahkan pengguna mengakses berita dimanapun dan kapanpun, serta pemanfaatan blog sebagai media untuk berinteraksi dengan pengguna lain, baik itu mengenai kejadian yang sedang viral, puisi, guyonan, dan lain sebagainya. Dalam hal komunikasi ini merupakan proses transmisi pesan dari komunikator kepada komunikan untuk membantu komunikator dan penerima saling memahami. Menurut Harold D. Laswell, komunikasi pada dasarnya adalah proses menjelaskan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan hasilnya apa. Nah, tentunya dengan ada 5 elemen. Yang pertama, sumber. Sumber ini yaitu pihak yang memiliki informasi secara aktif atau memiliki kebutuhan untuk bertukar informasi. Selanjutnya, pesan. Informasi yang diberikan oleh sumber kepada penerima berisi kumpulan ekspresi non-verbal dan simbol yang menyampaikan perasaan prinsip dan ide. Pesan yang disampaikan pun melalui saluran ataupun media. Penerima adalah orang yang menerima pesan komunikator. Dan efeknya sebagai tanggapan penerima pesan setelah menerima informasi dapat berupa penerimaan atau penolakan untuk mendapat pengetahuan, menghibur, mengubah sikap, mengubah keyakinan, ataupun mengubah perilaku. Adapun tujuan komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu sikap berubah, pendapat berubah, perilaku berubah, dan masyarakat pun berubah. Adapun fungsi utama komunikasi yaitu informasi, didik, hibur, dan pengaruh. Adapun proses komunikasi terbagi menjadi 2 proses menurut Effendi tahun 2003. Yang pertama, primer, memberikan pesan kepada individu lain dengan menggunakan pikiran atau lambang sebagai media, yaitu bahasa, tanda, gambar, atau warna. Sehingga komunikan dapat memahami dan menerjemahkan seluruh pesan. Sekunder adalah memberikan pesan kepada orang lain melalui sarana. Pada komunikasi, tidak hanya memberikan informasi, tetapi berusaha mempengaruhi hal yang dikehendaki oleh komunikator. Komunikator dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku yang bersifat komunikatif, agar komunikan dapat mengerti dan memahami guna mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Materi selanjutnya dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi ketika 2 atau lebih orang berbicara satu sama lainnya secara langsung. Komunikasi ini banyak membahas bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana ia bertahan, dan bagaimana ia runtuh. Karena kita dapat menggunakan alat indera kita dengan sentuhan, penciuman, pendengaran, penglihatan, dan pengecap
Untuk meningkatkan daya bujuk pesan kita, komunikasi antar pribadi sangat efektif untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Komunikasi antar pribadi sebagai bentuk komunikasi yang paling lengkap dan ideal sangat penting sepanjang waktu manusia memiliki emosi. Komunikasi interpersonal memiliki 6 ciri menurut Little John dan Voss 2014. Yang pertama terjadi karena dorongan dari berbagai sumber. Yang kedua menghasilkan efek yang sengaja dan tidak sengaja. Yang ketiga kerap membalas. Yang keempat menunjukkan hubungan antar pribadi antara paling sedikit dua orang. Yang kelima berlangsung dalam lingkungan yang bebas, berubah-ubah dan berpengaruh. Yang keenam menggunakan berbagai simbol yang signifikan. Terdapat 8 ciri komunikasi interpersonal menurut Little John 2014. Pertama terdiri dari minimal 2 orang. Yang kedua umpan balik. Yang ketiga tidak harus berlangsung secara langsung. Yang keempat tidak harus bertujuan. Yang kelima menghasilkan efek. Yang keenam tidak harus melibatkan. Yang ketujuh dipengaruhi oleh konteks. Yang kedelapan kegaduhan. Pengaruh ini dimiliki oleh setiap orang yang berbicara dengan orang lain. Ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa lisan. Selanjutnya pembahasan mengenai intensitas komunikasi. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan. Producing research result berdampak menyenangkan, having a pleasing effect, bersifat aktual dan nyata atau energi. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan atau receiver, sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh sender ataupun komunikator. Kemudian, receiver atau komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan diharapkan. Jadi, komunikasi efektif itu terjadi apabila terdapat aliran informasi dua arah atau komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut, komunikator dan komunikan. Bila dalam proses komunikasi terjadi kalian merasa tidak mengerti akan apa yang dimaksud komunikator, maka telah terjadi kegagalan proses komunikator primer, primary breakdown in communication. Bila setelah proses komunikasi terjadi, hubungan semakin renggang, maka telah terjadi kegagalan sekunder dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif bisa diartikan terjadi bila ada kesamaan antara kerangka berpikir dan bidang pengalaman antara komunikator dan komunikan. Untuk dapat menciptakan komunikasi yang efektif, maka harus dilakukan persiapan secara matang terhadap seluruh komponen proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan, efek, umpan balik, bahkan faktor gangguan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, proses komunikasi yang akan dilakukan harus didahului dengan upaya pemeriksaan terhadap pertanyaan who say what in which channel to whom with what effect. Siapa komunikatornya, apa pesannya, melalui media apa, sasarannya siapa, dan bagaimana efek pada sasaran itu. Dan itu semua adalah komponen-komponen komunikasi. Selanjutnya, keefektivitas pertukaran pesan dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, intensitas. Menurut KBBI, intensitas berarti keadaan atau ukuran intensitas dalam penelitian sosial adalah keadaan seseorang atau kelompok masyarakat seberapa tinggi melakukan sesuatu. Intensitas merupakan pengumpulan sikap dan suatu kelompok pada tingkatan intensitas hubungan yang berbeda-beda dari suatu golongan dengan golongan lainnya. Sedangkan intensitas dalam proses komunikasi merupakan kedalaman atau reaksi emosional
dan kekuatan yang mendukung suatu pendapat ataupun sikap. Seseorang yang melakukan suatu usaha tertentu memiliki jumlah pada pola tindakan dan perilaku yang sama. Yang di dalamnya adalah usaha tertentu dari orang tersebut untuk mendapatkan pemuasan kebutuhannya. Intensitas komunikasi adalah proses komunikasi yang terjalin dengan melihat kuantitas kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas yaitu partisipasi, manfaat, dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama partisipasi. Partisipasi dapat dikatakan sebagai keterlibatan. Partisipasi dapat mengukur seberapa jauh keikutsertaan sehingga bisa didapat bagaimana intensitas atau tingkat keterlibatan orang dalam suatu kasus. Yang kedua, manfaat. Manfaat atau guna yang didapat juga merupakan pertimbangan yang membuat seseorang berpikir untuk tetap terlibat ataupun tidak dalam suatu kasus. Bahkan, jika hanya dijadikan sebagai hiburan, karena ada kalanya seseorang merasa bahwa hiburan adalah manfaat tersendiri bagi dirinya, maka itu juga termasuk sebagai manfaat. Para yang cenderung memperhitungkan untung rugi yang didapat saat memilih untuk bertindak pengurangan manfaat individu juga dapat menurunkan intensitas untuk menjalin hubungan atau membentuk relasi yang dilakukan secara berkomunikasi. Selanjutnya ada 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu kejelasan, bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Yang kedua, ketepatan, bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat alias tepat. Bahasa yang digunakan harus sesuai, informasi yang disampaikan harus benar. Benar ini artinya sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Bisa saja informasi yang ingin kita sampaikan belum tentu kebenarannya, tetapi apa yang kita sampaikan benar-benar apa yang memang kita ketahui. Inilah yang dimaksud akurasi di sini. Selanjutnya konteks. Nah, konteks ini bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan informasi yang jelas dan tepat, tetapi karena konteksnya tidak tepat, reaksi yang kita diperoleh pun bisa sulit dengan diharapkan. Selanjutnya ada alur. Peruntukan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Selanjutnya, budaya yang terakhir. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama ataupun etika. Pembahasan selanjutnya ada media sosial. Media sosial merupakan medium internet yang digunakan untuk melakukan interaksi, bekerjasama, dan berbagi dengan pengguna lainnya, sekaligus medium yang digunakan untuk merepresentasikan diri pengguna secara virtual. Media sosial dan Saputra menjelaskan sosial media sendiri dibagi menjadi kelompok, yaitu social network dan messenger atau chat apps atau phone. Social network merupakan jenis media sosial yang mana para penggunanya tergabung karena adanya kesamaan dan ketertarikan pada bidang tertentu, kesamaan aktivitas, dan atau latar belakang komunikasi yang sama. YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter ada contoh dari media sosial golongan social network. Sedangkan Messenger atau chat apps merupakan sarana media yang digunakan berbagi pesan berbentuk teks, gambar, audio, maupun video. FB Messenger, WhatsApp, WeChat, Skype, BBM, dan Telegram merupakan sosial media golongan Messenger atau chat apps. Selanjutnya ada karakteristik media sosial. Adapun 7 karakteristik dari media sosial. Di antaranya jaringan network. Antar pengguna media sosial memiliki karakter jaringan sosial yang terbentuk dari jaringan atau internet yang menghubungkan antar penggunanya.
Dengan adanya jaringan yang terbentuk antar pengguna, maka terbentuk pula komunitas yang memunculkan nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya, informasi. Pada media sosial, informasi menjadi hal utama bagi masyarakat. Informasi menjadi konsumsi utama yang didapatkan oleh para pengguna. Dari kegiatan konsumsi, informasi inilah yang secara sadar ataupun tidak sadar membentuk komunitas dari penggunanya. Selanjutnya ada arsip. Kehadiran media sosial memberikan ruang penyimpanan yang dibutuhkan oleh para penggunanya dalam bentuk arsip. Segala bentuk informasi yang sudah dibagikan penggunanya di media sosial dapat dipastikan akan tersimpan dalam jangka waktu yang tak terhingga. Arsip ini juga dapat diakses oleh pengguna dimanapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun. Selanjutnya, interaksi. Karakter lainnya yang dimiliki oleh media sosial yaitu ada interaksi antar pengguna. Secara konsep pun, interaksi yang terjadi dapat berbentuk saling berkomentar, membagikan postingan, serta meninggalkan jejak seperti like pada postingan pengguna lainnya. Kebebasan dalam berinteraksi pun juga merupakan bentuk fasilitas yang diberikan media sosial untuk para penggunanya. Simulasi sosial. Pada dasarnya, bentuk interaksi yang terjadi pada media sosial merupakan bentuk dari simulasi sosial. Dalam proses simulasi terlahirlah realitas media. Menurut Baudrillard, dalam realitas media, realitas yang ditampilkan oleh media direpresentasikan dan diproduksi sehingga menjadi realitas sendiri, yang mana terkadang hal ini bisa saja berbeda dengan realitas itu sendiri. Selanjutnya, konten oleh pengguna. Karakteristik media sosial lainnya yaitu konten yang diciptakan sendiri oleh pengguna atau yang dikenal dengan user-generated content. Hal ini membuktikan bahwa konten pada media sosial pengguna sepenuhnya milik pengguna serta memberikan kebebasan pada pengguna lain untuk ikut serta dalam mengkonsumsinya. Yang terakhir, penyebaran. Karakteristik terakhir yang dimiliki oleh media sosial, yaitu kebebasan pengguna dalam menyebarkan konten. Selain kebebasan dalam penyebaran konten, pengguna juga diberikan kebebasan dalam memilih perangkat yang digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Selanjutnya, fungsi media sosial. Saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir segala aspek dalam kehidupan serta tingkah dan perilaku manusia dipengaruhi oleh media sosial. Hal ini menjadikan sosial media memiliki fungsi yang besar pula bagi kehidupan manusia. Fungsi yang dimiliki media sosial diantaranya, media sosial merupakan media yang dirancang untuk memperluas proses interaksi manusia melalui jaringan internet dan teknologi web. Media sosial mengubah praktik komunikasi media yang sebelumnya dari satu media ke lainnya menjadi komunikasi yang bersifat dua arah. Media sosial juga berfungsi sebagai media pendukung sistem demokratis dalam segala bentuk pengetahuan dan informasi. Penjabaran selanjutnya yaitu dari jenis-jenis media sosial. Perkembangan media sosial terjadi begitu pesat, sehingga mengakibatkan manusia ketergantungan dalam menggunakan media sosial di kehidupan sehari-harinya. Terdapat beberapa jenis media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, di antaranya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, dan YouTube. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial asal Amerika yang mana tujuan Facebook ini diciptakan agar penggunanya dapat menjadi keluarga ataupun teman yang jarang ditemui. Yang kedua, Twitter. Twitter merupakan contoh media sosial lainnya yang banyak digunakan di Indonesia karena penggunaannya dianggap mudah dan sederhana. Yang ketiga, Instagram. Instagram merupakan media sosial yang dapat digunakan untuk mengunggah dan menampilkan foto-foto. Selain itu, Instagram juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis. Yang keempat, WhatsApp. WhatsApp merupakan bentuk media sosial yang secara langsung dengan handphone dari penggunanya.
berkirim pesan berbentuk teks, pengguna juga dapat melakukan panggilan suara, mengirim pesan suara, dan bahas video ataupun bekas file. Yang kelima, Line. Line merupakan sosial media yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan WhatsApp. Perbedaannya terletak pada lini masa, yaitu timeline, yang mana penggunaannya dapat memberikan status yang dapat dilihat oleh pengguna lainnya. YouTube menjadi sosial media yang banyak menjadikan seseorang menjadi terkenal secara mendadak. YouTube juga pun digunakan untuk menampilkan live streaming dari acara tertentu. Pembahasan lainnya yaitu WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media sosial berbasis aplikasi chatting yang memungkinkan penggunanya untuk berkirim pesan menggunakan jaringan internet. Pada tanggal 19 Februari 2014, WhatsApp akhirnya diaktualisasi oleh Facebook atau yang sekarang dikenal dengan Meta, yang mana hingga saat ini hal ini masih menjadi akuisisi terbesar dengan biaya sebesar 19 miliar US dollar. Selain bertukar pesan berbentuk teks, WhatsApp juga mendukung para penggunanya untuk bertukar pesan, bertukar informasi dalam bentuk audio, video, dokumen, dan link, serta memungkinkan para penggunanya untuk melakukan panggilan suara dan juga penggunaan video. Hingga saat ini, WhatsApp masih menjadi aplikasi chatting yang mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya karena tidak adanya iklan yang ditampilkan dari pihak ketiga, sehingga pengguna dapat menggunakan WhatsApp tanpa perlu terganggu dengan iklan yang ada. WhatsApp sendiri memungkinkan penggunanya untuk berkirim pesan dalam bentuk berupa file seperti video, foto, audio, location, dan juga kontak. File foto, video bisa dikirimkan oleh pengguna secara langsung melalui kamera pada WhatsApp dan bisa pula melalui galeri yang ada pada handphone pengguna. Untuk audio sendiri, pengguna dapat merekamnya melalui fitur perekam suara pada WhatsApp serta dapat mengirim file audio yang ada pada perangkat pengguna. Selain itu, pengguna juga mengirimkan titik lokasi pada pengguna lainnya dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan terakhir, pengguna juga dapat mengirim kontak yang ada pada perangkat atau handphone para pengguna. Selain itu, terdapat beberapa fitur yang ditawarkan oleh WhatsApp bagi penggunanya. Pertama, view kontak, avatar, add conversation shortcut, email conversation, group chat, copy paste, emoji, search, WhatsApp call, blog, status, dan seiring waktunya berjalan. Yang kita bahas sekarang yaitu view kontak. Fitur ini memberikan penggunanya untuk melihat daftar kontak pada phone book yang ada pada perangkat pengguna. Selanjutnya, avatar pengguna dapat mengatur foto profil atau avatar secara manual. Selanjutnya, add conversation shortcut. Pengguna dapat mendaftarkan suatu conversation pada menu home screen. Email conversation. Pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan menemukan percakapannya melalui email. Grup chat. WhatsApp memungkinkan penggunaan untuk membuat grup dengan jumlah anggota mencapai 256 anggota. Copy paste. Pengguna dapat mengcopy, mengpaste, mengforward, dan menghapus pesan yang diinginkan pengguna. Emoji. Selain berbentuk teks, pengguna WhatsApp juga dapat menggunakan emoji untuk merespon pesan dari pengguna lain. Pada fitur ini memungkinkan penggunanya untuk mencari kontak lain yang ada pada perangkat pengguna. Selanjutnya, WhatsApp call. Apabila terhubung dengan internet, pengguna WhatsApp dapat melakukan panggilan dengan pengguna lainnya. Blog. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk memblok pengguna lainnya yang tidak diinginkan.
Pada fitur ini, pengguna dapat mengatur status yang ada di bawah foto profil pengguna dan hanya dapat memilihnya sesuai dengan pilihan status yang diberikan oleh pihak WhatsApp. Pengguna juga dapat mengatur dan menuliskan status apa yang akan diletakkan pada profil penggunaan tersebut. Dengan seiringnya berjalan waktu, WhatsApp melakukan banyak pembaharuan pada fitur-fiturnya seperti pengguna dapat melakukan panggilan video dan jumlah lebih dari 2 orang, memperpanjang masa penghapusan pesan, memungkinkan pengguna untuk membalas pesan dalam menggunakan GIF ataupun file dokumen, serta merilis fitur stiker. Selain itu, pengguna juga dapat merilis langsung membalas pesan dari pengguna lainnya hanya dengan menggeser pesan yang ingin dibalas ke sebelah kanan. Stiker WhatsApp. Stiker merupakan salah satu media komunikasi yang tidak kalah menarik untuk digunakan. Stiker sendiri merupakan media grafik yang dapat mewakili ekspresi dalam interaksi virtual yang dilakukan oleh manusia dan menggunakan sosial media. Uli menjelaskan bahwa adanya visualisasi, maka hal ini dapat menunjang imajinasi seseorang dan menggambarkan sikap, penampilan, serta karakteristik dari seseorang. Stiker sendiri merupakan salah satu fitur terbaru WhatsApp yang mana pengguna dapat secara bebas menambah atau mengurangi stiker yang ada pada WhatsApp. Stiker merupakan bentuk gabungan dari emoji dan GIF yang mana stiker terdapat gambar yang bersifat statis dan dinamis. Stiker memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk mengekspresikan emosi, digunakan untuk menyatakan aksi atau kebiasaan seseorang, untuk membuka atau menutup percakapan, menyampaikan sesuatu yang bersifat spesifik, menambah kelucuan serta nilai humor dalam berkomunikasi, menjaga percakapan menjadi lebih santai, serta digunakan untuk menekankan suatu dalam percakapan. Menurut Rahmat, itu pengguna ini dapat diukur dengan cara melihat 3 indikator, pertama frekuensi, durasi, atensi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan seberapa banyak atau seberapa sering pengguna menggunakan media tersebut. Itu dimana dari frekuensi, sekarang dari durasi. Ini dapat dilihat berdasarkan berapa lama durasi dari seseorang menggunakan media tersebut. Yang terakhir, atensi. Mengukur atensi dapat dilihat berdasarkan perhatian yang diberikan pengguna terhadap media yang digunakan seperti rasa percaya dan ketertarikan. Penelitian ini menggunakan variabel X, dampak faktor sosial budaya, dengan dampak faktor sosial budaya sebagai variabel X dapat mempengaruhi sebagai simbol dan berkomunikasi secara digital. Dalam penggunaan metode komunikasi digital dapat mengetahui cara mengekspresikan diri dengan wajah seiring berjalannya perkembangan dan menunjukkan bahwa dapat menentukan ide abstrak yang membentuk makna dan meningkatkan motivasi para pengguna untuk melihat sisi fungsional. Selanjutnya ada mode penelitian. Mode penelitian merupakan sebuah rangkaian kerangka mengenai pemikiran atau pemecahan yang telah diidentifikasi. Berikut adalah kerangka pemikiran atas penelitian ini. Gambar 2.1 mode penelitian. Kolom yang sebelah kanan penggunaan new media dalam variabel X. Yang pertama, dari frekuensi, 2 durasi, yang ketiga atensi. Dimana dilansir dari Rizdiana tahun 2018. Selanjutnya mengarah ke kolom 2, yaitu komunikasi efektif sebagai variabel Y. Yang pertama, quality, akurasi, konteks, flow kultur, yang mana dituangkan oleh Endang Lestari tahun 2003. Selanjutnya, hipotesis teorinya. Berdasarkan mode penelitian di atas ini, dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, tidak adanya pengaruh penggunaan media stiker WhatsApp terhadap efektivitas komunikasi organisasi Viz Media Center, merupakan H0. Selanjutnya, adanya pengaruh penggunaan media stiker WhatsApp terhadap efektivitas komunikasi organisasi Viz Media Center sebagai hipotesis pertama.
Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Paradigma penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan positivisme di mana akan mewakili kepercayaan kepada realitas yang tersusun secara logis dan hanya persepsi serta pengalaman yang nyata telah dirasakan yang termuat dalam buku Probability bab 2. Yaitu model penelitian ini dibuat untuk mendukung hipotesis penelitian yang dilakukan melalui berbagai pertanyaan wawancara, dukungan dokumen pendukung, dan penjelasan khusus dari informan yang dicatat dalam data penelitian. Penelitian ini merupakan model post-positivisme, salah satu dari 3 pendekatan yang dikenal sebagai model positivis, berfokus pada fakta, gejala, ataupun fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan secara khusus, dapat diamati, diukur secara konsisten, serupa, dan terkait secara kausal tanpa mempertimbangkan pendapat pribadi. Diharapkan penelitian ini dapat menemukan atau mendapatkan konfirmasi tentang hubungan dan korelasi yang digunakan untuk memprediksi pola, namun pola umum dari fenomena sosial atau aktivitas manusia. Studi ini menemukan 3 ide penting yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Dan poin pertama, fenomena atau gejala yang terjadi digambarkan sebagai hasil rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami suatu kondisi atau peristiwa. Dan poin kedua, penggunaan tipe atau data numerik atau data yang terdiri dari angka sebagai komponen utama dari analisis. Dalam poin ketiga, analisis dilakukan dengan menggunakan statistik. Karena tujuan penelitian adalah untuk menguji teori melalui pengujian hipotesis yang telah diidentifikasi sejak awal dan mengacu pada kerangka teori tertentu. Proses penelitian dilakukan secara kuantitatif. Studi ini akan berfokus pada tujuan utama penelitian, di mana membuat, memperluas, dan menciptakan teori melalui pengamatan sistematis terhadap hubungan hipotesis antar variabel. Yang kedua, penggunaan data, di mana variabel operasional yang dihasilkan melalui survei. Yang ketiga, peran peneliti, merupakan analisis data yang tepat. Yang keempat, standar penelitian, di mana kesimpulan berdasarkan efek yang diamati dari tidak bisa karena keajakan atau kesalahan peneliti. Data diperoleh berdasarkan kuesioner yang dirancang dengan baik seperti kuesioner untuk mengukur perilaku partisipan dan kemudian dikumpulkan kuesioner dari 22 partisipan untuk mengkonfirmasi keaslian penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dalam pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pandangan dunia positivisme dengan maksud menentukan hipotesis dan mengumpulkan data untuk mendukung atau menyangkal hipotesis sikap dinilai sebelum dan sesudah perlakuan eksperimental, di mana termuat dalam buku John W. Creswell bab 1. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini dapat melibatkan bentuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk penelitian guna mempertimbangkan seluruh kemungkinan pengumpulan data dan mengatur metode-metode. Termuat dalam buku John W. Creswell bab 1. Pada penelitian yang berjudul Dampak Faktor Sosial Budaya dan Ekologi terhadap studi kasus organisasi News Media Center menggunakan metode deskriptif. Sugiono mengungkapkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah guna merekatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang berhubungan dengan penelitian ini yakni subjek penelitian, yakni mahasiswa organisasi Vivis Media Center. Yang kedua, subjek penelitiannya yakni dampak faktor sosial budaya dan ekologi terhadap circle WhatsApp. Selanjutnya nih,
populasi sampel, teknik penarikan sampel. Populasi ada penelitian terhadap suatu kelompok yang ingin peneliti tarik kesimpulannya berdasarkan buku babi bab 4. Pada penelitian ini menjadi populasi adalah mahasiswa organisasi Divis Media Center. Berdasarkan data dari keaktifan mahasiswa, organisasi Divis Media Center menyatakan bahwa sebanyak 22 orang mahasiswa atau mahasiswi. Sampel merupakan data yang memungkinkan dan dapat dipelajari. Pengambilan sampel suatu informasi tentu saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali menghasilkan pengamatan. Berdasarkan buku berbagi bab 4. Teknik penarikan sampel dapat diidentifikasi dan didiskusikan proses seleksi untuk peserta dalam sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel partisipasi secara acak, di mana buku John W. Caswell bab 8. Melalui kuesioner yang berisi pernyataan untuk diisi dan disebarkan secara online melalui Google Form kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi organisasi Divis Media Center. Kuesioner ini berupa pernyataan dan diberikan kepada responden melalui internet. Selanjutnya pada ukuran sampel. Populasi adalah suatu area yang dapat digeneralisasikan yang terdiri dari subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kualitas skala berbeda-beda tergantung pada populasi, sehingga data normatif dapat bermanfaat untuk diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, elemen populasi dan sampel harus dijelaskan. Identifikasi populasi penelitian dan tentukan apakah rencana pengambilan sampel untuk populasi sederhana, kemudian mendefinisikan proses pengambilan sampel acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, dan tentukan apakah penelitian ini mencakup stratifikasi populasi sebelum pengambilan sampel yang mencerminkan proporsi sebenarnya populasi dan terwakili dalam sampel. Selanjutnya, jelaskan bagaimana sampel dipilih dari daftar yang tersedia. Tabel angka acak digunakan untuk memilih individu, dan terakhir sebutkan jumlah sampel dan metode yang digunakan untuk menghitungnya. Hipotesis riset. Hipotesis riset adalah hipotesis yang menunjukkan suatu prediksi mengenai hubungan kedua variabel harus dapat diuji sehingga dapat menentukan apakah benar atau salah dalam penelitian. Kunci ini dari penyusunan hipotesis dengan hati-hati sebagai prediksi yang dibuat jelas bagi peneliti maupun pembaca lainnya yang termuat dalam buku Al-Babi bab 2. Selanjutnya nih, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel yang diteliti. Termasuk Al-Babi bab 2. Selanjutnya, metode pengumpulan data kuesioner. Selain penyusunan penelitian ini, diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sugiono mengatakan bahwa sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diberikan secara langsung kepada pengumpulan data berbeda dengan data statistik. Data primer diambil dari keadaan saat peristiwa terjadi dan relevan dengan tujuan penelitian. Mereka pun juga dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu survei dengan kuesioner. Selanjutnya, data sekunder. Data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data tetapi diberikan oleh orang lain melalui referensi seperti penelitian kepustakaan, informasi dari pusat data statistik, surat kabar, artikel, dan situs web resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengukuran data. Validitas. Validitas merupakan suatu istilah yang menggambarkan suatu ukuran yang secara akurat mencerminkan konsep yang ingin diukur. Termuat dalam buku Al-Babi bab 5.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS versi 27 untuk melihat nilai pada tabel item statistik, kriteria pengujian dengan taraf signifikasi 0,1 atau 10% dan menggunakan uji dua sisi sesuai menurut Sugiono tahun 2010, yakni R hitung lebih besar R tabel sama dengan filing. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Tingkat kepercayaan pada uji validitas ada 90%, di mana DK adalah N dikurang 2, di mana dengan N ini adalah 22 respon, sehingga DK sama dengan N kurang 2 sama dengan 22 dikurang 2, yakni 20, dan alfanya 0,1, maka R tabel ya. Selanjutnya, reliabilitas. Berbagai kualitas metode pengukuran ini menunjukkan bahwa data yang sama akan dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang terhadap fenomena yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisiensi Kronbach alpha dengan menggunakan fasilitas statistical product dan service solution SPS versi 25. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditentukan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisiensi reliabilitas. Reliabilitas yang tertinggi ditunjukkan dengan mendekati angka 1. Oleh sebab itu, penelitian ini dikatakan reliable menurut Sugianto tahun 2009 apabila hasil alfanya lebih dari 0,6, maka reliabelnya dapat dipercaya, dan jika alfanya kurang dari 0,6, maka tidak dapat dipercaya. Dapat kita lihat dari tabel 3.1 tingkat reliabilitas Kronbach alpha, dan sebelah kanan nilai Kronbach alpha, yang sebelah kiri nilai Kronbach alpha, yang di sebelah kanan kriteria dari tidak reliable, unreliable, cukup reliable, dan reliable, dan sangat reliable. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis univariat adalah analisis variabel tunggal untuk tujuan deskripsi. Analisis univariat dan perbandingan subkelompok berfokus pada mendistribusikan orang atau unit analisis lainnya yang diteliti. Selanjutnya, analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah analisis dua variabel secara bersamaan. Analisis bivariat berfokus pada variabel dan hubungan empirisnya. Selanjutnya, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dan penelitian secara individu sebab cakupan sangat terbatas, membutuhkan waktu dan ruang yang relatif sedikit, serta subjek yang relatif sedikit. Kelemahan utamanya adalah kepalsuan, yakni eksperimen mungkin tidak mencerminkan yang terjadi di dunia luar sana. Kelemahan pada keterbatasan pemeriksaan rekaman komunikasi tidak dilakukan secara lisan, tertulis, ataupun grafis, namun harus direkam dengan cara tertentu agar dapat dianalisis. Selanjutnya, definisi operasional, yakni operasi yang dilakukan bersifat nominal dan bukan real, harus memiliki keuntungan dalam mencapai kejelasan maksimal tentang arti suatu konsep dalam konteks studi tertentu. Selanjutnya, operasionalisasi konsep OK. Pada tabel 3.2, operasional konsep. Pertama, konsep variabel. Itu bisa dilihat pada penggunaan media yang tadi sudah dibahas di awal, lalu dimensinya dari frekuensi, durasi, atensi. Selanjutnya, indikator. Pertama ada, saya merasakan peningkatan frekuensi penggunaan stiker WhatsApp. Selanjutnya, saya merasakan kegunaan stiker WhatsApp dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya merasakan pengungkapan percaya diri melalui stiker WhatsApp, di mana pertanyaan alat ukur ini berupa record. Selanjutnya, variabelnya itu ada komunikasi efektif.
Dan pada dimensinya itu ada clarity, akurasi, konteks, flow, foto. Selanjutnya, indikatornya ada 3, yaitu saya merasakan kejelasan pesan yang tersampaikan hanya dengan mengirimkan stiker WhatsApp. Selanjutnya, saya merasakan memahami maksud itu tanpa menggunakan bahasa tulisan. Selanjutnya, saya merasakan memahami maksud dari stiker WhatsApp. Selanjutnya, saya merasakan kebutuhan informasi yang efektif melalui stiker WhatsApp. Selanjutnya, saya merasakan penyampaian etika melalui stiker WhatsApp, di mana pertanyaan alat ukur ini berupa stiker juga. Selanjutnya ada daftar pustaka dan berupa lampiran kuesioner yang ingin disebar pada buku. Sekian penjelasan di deskripsi berdasarkan judul saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.